Pengadilan Negeri Kota Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana penganiayaan pada sidang pertama dengan cara pemeriksaan dengan terdakwa Yoga Aprijal pada hari Senin 2 Oktober 2023. Untuk itu diingatkan kembali kepada seluruh peserta sidang untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menanggung jalannya persidangan. Baik demi lancarnya acara persidangan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruangan sidang dan hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat siang hadirin sekalian. Siang. Para hadirin dimohon untuk tenang saat persidangan berlangsung. Dimohon pengertian. Terima kasih. Sidang Pengadilan Negeri Kota Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana penganiayaan pada sidang pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Yoga Aprijal pada hari Senin 2 Oktober 2023 dinyatakan terbuka untuk umum. Pada jaksa penuntut umum untuk memperkenalkan terdakwanya untuk duduk di kursi yang telah disiapkan. Kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk di kursi yang sudah disediakan. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya. Benarkah saudara penasihat hukum dan saudara tersangka? Benar, Yang Mulia. Mohon perhatian kuasa dan surat izin mengajar. Baik, Yang Mulia. Baik, untuk saat ini perkara sidang akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Kota Karawang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong dengarkan dengan baik. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Silakan. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan, pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang perundungan yang dilakukan di tempat umum dan mempermalukan harkat dan martabat seseorang. Terdakwa Saudara Yoga terlibat dalam kasus pembulian yang terjadi pada tanggal 20 September 2023. Korban dari kasus ini yaitu Saudara Pariski yang ada di sebelah saya. Saudara Pariski mengalami luka fisik akibat dari kejadian tersebut. Baik, apakah saudara Yoga mengerti dengan dakwaan yang telah diberikan oleh jaksa penuntut umum? Lebih. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti jalannya persidangan hari ini? Ya. Bagaimana pengacara hukum? Apakah melakukan pembelaan? Iya, Yang Mulia. Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu. Silakan kepada penasihat hukum untuk memberikan penjelasan. Dalam hal ini, Saudara Yoga tidak mungkin melakukan kekerasan tanpa penyebabnya, Yang Mulia. Saudara korban mengancam bahwa akan menyebarkan rahasia dari saudara terdakwa. Dan saudara terdakwa merasa terancam dan melakukan tindakan kekerasan fisik secara tidak sengaja. Maaf, keberatan Yang Mulia. Dalam kasus ini, korban memang mengancam bahwa akan menyebarkan rahasia terdakwa. Akan tetapi, penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban adalah tindakan impulsif yang mengakibatkan korban mengalami luka fisik akibat kejadian tersebut. Kepada terdakwa dimohon kembali ke kursi yang sudah disediakan. Penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi pada sidang hari ini? Sudah, Yang Mulia. Kepada saksi Indi Priyati dipersilakan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan.
Apakah saudari sehat hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Apakah saudari saksi siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Apakah benar Anda bernama Ibu Priyanti, usia 19 tahun, sebagai pelajar? Ya, benar yang mulia. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon memberikan keterangan. Nantinya agar sesuai dengan kebenarannya. Ya, baik yang mulia. Di mana Anda saat kejadian tersebut? Saya berada tidak jauh dari kejadian tersebut. Silakan kepada saksi menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Baik yang mulia, saya akan menceritakan apa yang saya lihat. Pada saat pulang sekolah, saya pulang terlambat karena harus piket terlebih dahulu. Saat saya pulang, saya mendengar ada orang yang berteriak di dekat toilet sekolah. Akhirnya saya mendekati suara tersebut. Saya melihat saudara Parizki sedang berbincang dengan terdakwa. Di tengah perbincangan, saya melihat saudara terdakwa sedang melakukan kekerasan fisik terhadap saudara Parizki. Lalu, apa yang saudari saksi lakukan saat melihat saudara terdakwa tengah melakukan kekerasan fisik kepada saudara korban? Karena saya tidak berani untuk memisahkan keduanya, akhirnya saya memutuskan untuk pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Baik, terima kasih atas kesaksiannya, Saudara Indri Priyanti. Saksi dimohon kembali pada kursi yang disediakan. Selanjutnya, korban duduk di tempat yang sudah disediakan. Apakah Saudari Parizki dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Kepada Saudari Parizki, bagaimana saat terdakwa Yoga melihat Anda? Apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anda? Apa Anda bisa menjelaskan secara jelas? Baik yang mulia, saya akan menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Kejadiannya saat saya pulang sekolah, saya ingin kamar mandi terlebih dahulu. Lalu saya melihat saudara Yoga yang sedang merokok, lalu saya memukulnya. Saudara Yoga yang tidak terima pun memukul saya. Karena saya kesal, akhirnya saya mengancam akan memberitahukan kepada guru. Setelah saya mengatakan itu, saudara Yoga mendorong saya ke tembok dan keras lalu memukul dan menendang saya sampai hampir pingsan. Baik, terima kasih atas kerjasamanya, Saudara Parizki. Korban dimohon kembali pada kursi yang sudah disediakan. Oke, baik, sebelumnya, apakah ada pembelaan dari pengacara terdakwa? Ada memang benar pasal yang dilanggar oleh saudara Yoga itu pasal 361 KUHP tentang tindakan penganiayaan. Tetapi korban melanggar pasal 369 ayat 1 KUHP tentang ancaman. Jadi mohon pertimbangannya yang mulia. Maaf, keberatan yang mulia. Korban memang mengancam terdakwa, tetapi terdakwa juga mengancam korban dan itu melanggar pasal 369 ayat 1 KUHP tentang mengancam dan terdakwa juga melanggar pasal 5 ayat 1 tentang kawasan tanpa merokok di lingkungan sekolah. Baik, saya akan mempertimbangkan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan tuntutan? Ada yang mulia. Berdasarkan pasal 351 ayat 1 tentang tindakan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
dan pasal 369 ayat 1 KUHP tentang pengancaman diancam dengan pidana 4 tahun penjara. Selanjutnya pembacaan keputusan dan dimohon oleh Hakim Ketua. Saya akan memperundingkan hasil keputusan bersama. Mohon ditunggu sebentar. Baik, pengadilan menyatakan bahwa terdakwa Yoga Aprijal terbukti salah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan terhadap saudara Paniski dengan pasal 351 ayat 1 tentang tindakan penganiayaan diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan dan pasal 369 ayat 1 KUHP tentang pengancaman diancam dengan pidana 4 tahun penjara. Dengan begitu, terdakwa saudara Yoga Aprijal ditetapkan sanksi hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta. Sidang ini saya tutup. Terima kasih atas perhatian para hadirin sekalian. Sidang ini kami nyatakan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin silakan berdiri. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.